acara penolakan seluruh pendirian gereja di Papua. Gue menjadi minoritas, gue tinggal bersama Mama Gembala, and I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana reaksi saudara-saudara kita dari seberang yang mereka sangat anti terhadap saudara-saudara mereka yang intoleran, khususnya kepada mereka yang suka mengganggu iman kekristenan, yang suka menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan, yang suka mengganggu gereja Tuhan, yang suka mengganggu ibadah kita orang Kristen. Ternyata Bapak Ibu dan puji Tuhan, masih ada beberapa orang di antara mereka yang memiliki hati nurani. Mereka ternyata sangat tidak senang ketika melihat saudara-saudaranya yang seiman, yang seakidah, yang seagama, yang membenci orang Kristen, menghina agama Kristen, menghina iman kekristenan, menghina Alkitab, menghina Yesus, bahkan mengganggu orang Kristen yang beribadah. Nah, saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Papua, gue menjadi minoritas, gue tinggal bersama Mama Gembala, and I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Mak. Saya itu asli orang Sunda. Saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. yang acara penolakan seluruh pendirian gereja di Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya. Ini maaf banget nih. Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi
Apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang. Ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Ya, mohon maaf, video ini tidak bisa saya edit. Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam. Tapi saya miris ya melihat ya orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini. Terutama nih masa Aliansi Umat Islam Kota Medan, maaf. Ingat ya saudaraku, kita adalah negara demokrasi, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita dituntut harus saling menghormati antar agama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara, itu negara Indonesia, ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Miris saya melihat begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian rupanya semua di sana? Sadarlah. Semoga ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempatnya. Oke, terima kasih dan salam seakidah. Mohon maaf. Ini udah nggak benar lagi. Udah nggak benar lagi. Entok malu banget sebagai orang muslim. Entok malu banget. Ngapain ibu-ibu di Marelan semalam demo ya? Khususnya untuk mendemo Sujuya yang memberikan ataupun mau dijadikan tempat beribadah agama Kristen ataupun agama Nasrani. Ngapain? Aduh ibu, kita itu negara Pancasila ya, negara Pancasila yang mana negara kita, pemerintah kita sudah menjamin dan memberikan hak untuk agama lain juga untuk hidup di Indonesia. Jadi kalau di mall pun mereka tidak boleh dengan alasan tidak ada lagi toleransi beragama. Jadi maksud ibu, di luar agama Islam orang mau beribadah di mana? Di Comberan, di got, di hutan belantara. Nggak boleh egois ibu. Kalau seperti ini sikap kita sebagai orang muslim, entok malu dan Allah akan marah. Ini dia ada duit daripada mengganggu halayak ramai, daripada di tempat-tempat yang nggak jelas. Salah di demon, di pinggir jalan salah, di pemukiman salah, di mall salah. Aduh bu, entok juga orangnya fanatik dan entok itu tidak akan pernah berkolaborasi dengan agama apapun. Di mall kan tempat etikanya. Jadi mereka mau di mana ibu? Mau di mana? Kenapa rupanya? Emang Sujuya itu rumah ibu, mall ibu? Ya gak ada masalah lah. Orang bukan kita mau beribadah kok ke Sujuya. Kita juga ke Sujuya mungkin seminggu 2 kali belanja ataupun nonton. Ya biar aja lah orang tuh selebihnya mau beribadah. Aduh. Kalau kayak gini memang banyak lah nanti akan bencana ya. Pantasan negara ini seperti nggak pernah ada kebaikan selalu. Karena memang hati manusianya pembenci. Merasa sok berkuasa dalam hal yang nggak penting. Miris. Miris sekali, malu, entok malu. Entok orangnya nggak cocok kalau seperti ini. Orang mau berbuat baik itu urusan dia. Benar atau salah, mau agama itu, mau agama apa urusan dia. Mau dia mensekutukan Allah itu urusan dia. Intinya dia punya etika yang baik. Dia juga punya hak sebagai manusia untuk menentukan jati dirinya sendiri. Sakit ibu-ibu yang semua semalam itu sakit. Mohon maaf, entok semalam lewat tapi nggak tahu bahwa itu demo untuk hal ini. Kalau nggak aku turun. Ih, kalau nggak tahu dari TikTok entok nggak paham, sumpah. Kalau di kasus intoleran itu berbeda sekali dengan wali kota Solo, jomplang. Padahal Pak Wali Kota, Pak Bobi Nasution ini adalah menantunya presiden gitu loh. Seharusnya Bapak bisa juga lah melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, terutama di isu-isu intoleransi ya. Kayak gitu, keluarin aja surat rekomendasinya. Emang kenapa sih Pak? Apa sih yang Bapak takutin? Masa sama preman aja berani berantem di jalanan kok ngeluarin surat rekomendasi doang? Susah banget. Apa nggak kasihan lihat orang pengen beribadah di jalan-jalan kayak gitu Pak? Medan itu sudah biasa kan berdampingan dengan agama minoritas. Lalu kenapa ada kasus-kasus seperti ini datang dari Medan? Ayo dong, Bapak Bobi ya. Kalau saya nggak usah protes gubernurnya lah ya, karena saya nggak anggap, bahkan saya lupa namanya siapa. Salam toleransi, Nusantara harga mati. Setelah beberapa kesaksian daripada saudara kita umat muslim, mereka begitu bangganya menceritakan betapa mereka dicintai ketika berada di daerah mayoritas Kristen dan tinggal di rumah orang Kristen, tinggal di rumah seorang gembala. Luar biasa. Saya mau bercerita sedikit sahabat, bagaimana ketika
Saya pernah berada di sebuah daerah, namanya daerah Daroga, di daerah Tapanuli Utara. Di sana Muslim bisa dihitung dengan jari, sahabat. Bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Tetapi di sana ada 2 masjid. Saking sedikitnya umat Muslim di sana, setiap mereka sholat itu sepi. Kadang di dalam masjid mereka melakukan sholat hanya 2, 3, atau 5 orang saja. Tetapi suara azan di sana sangat kuat. Kalau kita pergi ke sebuah ladang melewati pegunungan, dari seberang pegunungan pun masih terdengar suara azan mereka, sahabat. Begitu lama puluhan tahun mereka di sana tetap aman. Dan ketika mereka berada di sana dan tidak pernah dipersekusi, dilarang ibadahnya, ataupun ditolak ketika mereka melakukan sholat. Saya waktu anak-anak pernah diajak oleh mama saya ke sebuah pesta adat Batak, di mana pesta tersebut adalah mayoritas Kristen. Jadi kami mungkin hanya berapa orang saja yang Muslim, sahabat. Ketika jam makan siang, mama saya mengajak saya ke sebuah rumah. Saya bertanya kepada mama saya, "Mak, kenapa kita makan di sini?" Kata mama saya, tuan rumah yang melakukan pesta menyediakan rumah dan menyediakan makanan khusus Muslim. Mereka siapkan rumahnya dan makanan yang khusus Muslim. Walaupun kami waktu itu hanya 5 keluarga saja yang makan di situ, tetapi waktu itu saya sudah berpikir, hebat juga orang Kristen ini ya. Mereka begitu menghargai umat Muslim walaupun hanya sedikit, sampai rumahnya disiapkan. Rumah itu disebut rumah Parsubang. Parsubang maksudnya rumah khusus saudara yang non-Kristen. Makanannya itu, dan makanannya itu pun dipotong oleh Muslim juga, tidak dipotong oleh orang Kristen, sahabat. Di situ saya mengagumi juga, awal-awalnya melihat Kristen ini hebat sekali gitu, sahabat. Dan apa yang dirasakan oleh beberapa Muslim yang tinggal di daerah-daerah mayoritas Kristen, mereka dijaga, dilindungi, dan diberikan kebebasan. Luar biasa kasih Kristus mengajari kita bertoleransi tinggi. Oleh karena ajarannya, ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Kalau mungkin ajaran Kristus bukan ajaran kasih, pasti kita juga sudah mempersekusi orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tutupi ibadahnya, kita larang mereka ibadah. Karena ajaran kita bukan ajaran kasih, tetapi oleh karena Tuhan mengajarkan ampunilah musuhmu, kasihilah mereka. Itulah yang kita lakukan, sahabat. Luar biasa. Kita bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang yang tidak percaya, sehingga orang yang tidak percaya sebelumnya menjadi percaya karena melihat kasih Kristus. Haleluya, shalom.